Hello there. Halo teman-teman semua. Nama saya Wisnu Dewo Broto dan saya adalah seorang pendidik dan juga peneliti khususnya di bidang kewirausahaan. Pada saat saya diminta untuk berbicara mengenai heroes, wah saya sangat excited sekali karena dari kecil sampai dewasa, mungkin sebagian dari teman-teman di sini tahu, saya lahir dengan zaman heroesnya Brahma Kumbara. Yang senyum-senyum berarti sama kita. Mantili, ya, nenek lampir musuhnya. Dan hari ini saya akan berbicara sebagai seorang peneliti yang meneliti ternyata heroes itu punya sesuatu yang menarik. Kalau teman-teman melihat atau menggemari adanya superheroes gitu ya, ada yang tadi Spider-Man, ada yang Superman. Tapi kalau saya memilih hidup bersama superheroes. Oleh karena itu, saya namakan kedua putri saya adalah Leia dan Padme. Kalau teman-teman tahu itu dari superheroes mana. Saya meneliti dari dulu sampai sekarang, saya meneliti mengenai jiwa wirausaha di Indonesia. Dan saya menggunakan indikatornya untuk meneliti superheroes juga. Dan kenyataannya di Indonesia, kita itu tidak butuh yang namanya ide, karena semuanya itu sudah banyak ide. Kita tidak butuh banyak orang-orang yang memang baik gitu ya, yang dia willingness to help-nya itu sangat-sangat tinggi. Tapi kita itu kekurangan teman-teman akan orang-orang yang ingin menjadi pahlawan. Karena dari dulu sekitar 10 tahun yang lalu dan 5 tahun belakangan ini saya membantu di Dikti Saintek dan juga Kementerian UMKM. Saya jalan dari Sabang sampai Merauke dan ternyata Indonesia itu begitu indah. Tapi di lain sisi Indonesia itu juga banyak masalah. Dan pada saat masalah itu hadir, we need more heroes. Dan kalau misalnya kita lihat, dan saya teliti dari dulu, heroes ini menjadi salah satu kuncinya. Dan dari penelitian saya melihat ada 3 sifat-sifat seorang heroes yang memang penting kita ketahui. Dan saya melihat bagaimana caranya seseorang itu menjadi superheroes. Yang pertama adalah, atau prinsipal yang pertama adalah, heroes don't wait, they act. Act ini adalah merupakan sesuatu hal yang penting teman-teman. Karena act itu akan melead kita untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Yaitu adalah menjadi orang yang bertumbuh. Dan yang paling menjadi problem sekarang adalah comfort zone. Comfort zone itu killing us teman-teman. Dan disitulah perlu act untuk melangkah satu kali menuju yang namanya adalah fear zone. Di mana masalah itu ada. Kebanyakan dari kita menghindari masalah. Kebanyakan dari kita takut akan rasa gagal. Oleh karena itu, act adalah salah satu cara bagaimana teman-teman untuk maju melawan rasa khawatirnya, melawan rasa takutnya untuk menuju learning zone dan akhirnya ke growth zone. Tidak mudah sayangnya. Oleh karena itu saya meneliti ada 3 hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah memulai dari apa yang kita memiliki. Yang kedua adalah kita ukur resikonya. Dan yang ketiga adalah terus membangun dari apa yang kita temui. Kalau kita lihat berikutnya adalah, ini menarik juga, prinsip yang kedua, heroes learn by asking why. Kalau nggak percaya, lihat, saya meneliti banyak hal, why do we fight? So the next generation doesn't have to, katanya Captain America. Why stand alone when we can stand together? Itu kata Superman. Menarik ya. Mereka adalah superheroes dan
mereka tahu bahwa suatu saat nanti mereka tidak bisa sendiri. Mereka harus bersama-sama. Sebenarnya yang menarik adalah ini adalah teori lama, Bapak Ibu, teman-teman. Teori lama yang berhubungan dengan Apple. Apa hubungannya dengan why? Tahu bahwa Apple itu jatuhnya dari atas ke bawah. Semua orang tahu itu. Tapi hanya satu orang yang bertanya why. Dan dia adalah Isaac Newton, penemu gravitasi. Kalau kita duduk di bawah pohon apel, pasti kita tidak akan bertanya apapun. Bahkan mengambil apelnya terus memakannya. Sayangnya, learning sesuatu dengan bertanya mengapa, itu berangsur pudar pada saat kita sudah dewasa, teman-teman. Pada saat kita kecil, kita selalu bertanya kenapa, 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 kenapa. Tapi pada saat dewasa, kita seakan-akan tidak perlu tahu lagi. Mau dicek, ada satu istilah yang kita belajar dari dulu. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah bertanya sebagiannya lagi apa? Dan disitulah menandakan bahwa kita adalah orang yang bisa jadi tidak mau belajar lagi. Padahal heroes bertanya kenapa untuk belajar. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa ternyata curiosity itu adalah kompasnya di hero dan awareness itu adalah superpowernya. Prinsip ketiga, dan ini juga yang menarik bahwa heroes never fight alone. Bahkan walaupun dia mempunyai kekuatan yang begitu besar, dia tidak pernah berhenti untuk menumpas kejahatan dengan sendirian. Dan di sini ada beberapa line yang memang dikatakan oleh superheroes. Di sini dibilang Captain America bilang we're better together. The only way to win is together, kata Iron Man. There's no I in the team, itu kata Hawkeye. Dan bahkan ada satu karakter yang namanya Groot, yang dia selalu bilang I am Groot. Tapi pada suatu momen di mana ada kebersamaan dan harus berkorban, dia bilang we are Groot. Menarik ya? Indonesia ternyata teman-teman punya karakter-karakter tadi, tapi kita nggak sadar. Indonesia itu dibangun dengan bareng-bareng dan populer dengan bareng-bareng. Kalau nggak percaya, ada satu momen di mana nonton bareng namanya nobar. Yang sekarang kekinian anak-anak main bareng namanya mabar. Buka bareng pada saat bulan puasa namanya bukber. Dan juga ada karakter yang unik di mana ibu-ibu suka ngumpul, ya, dan namanya arisan yang kemudian uangnya berputar dan tidak bertambah. Tetapi asiknya adalah mereka ngumpul. Dan begitu uniknya Indonesia, teman-teman, ada satu teori dasar yang ternyata tidak berlaku di Indonesia, yaitu adalah teori Maslow yang ditemukan di tahun 1943. Maslow bilang bahwa kebutuhan dasar dari seorang manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, yang artinya makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, ada istilah di Jawa Timur, di Jawa kita tahu, mangan ramangan sing penting ngumpul. Berarti bukan fisiologis yang menjadi penting di Indonesia, yaitu sebenarnya ngumpul. Oke. Inilah indahnya Indonesia, teman-teman. Ngumpul dengan arti kata lain di beberapa daerah namanya cangkruan, ngumpul-ngumpul,
kongko, ngafe, nongkrong, dan lain-lain. Dan inilah yang menyelamatkan kita dari penjajah, yang kita sebut sebagai gotong royong. Kita lahir di Indonesia ini, dan Indonesia dulu bebas dari penjajahan karena apa? Gotong royong. Punya sifat berani yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk bendera kita yang warna merah adalah berani dan melawan penjajah, ya. Dan sampai akhirnya sekarang pada saat reformasi, Orde Baru, sampai sekarang semuanya berakibat karena ngumpul. Begitu dahsyatnya ternyata Indonesia ini berpotensi untuk menjadi seorang pahlawan masyarakatnya karena kita banyak sekali masalah. Terakhir, saya ingin memberikan informasi penting kepada teman-teman semua bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita tanda-tanda bahwa kita sebagai seorang yang lahir di Indonesia itu berpotensi menjadi heroes dan menyelesaikan permasalahan. Mari kita lihat Borobudur. Di mata saya Borobudur tetap menjadi keajaiban dan pasti teman-teman sudah pernah ke Borobudur? Sudah? Ya. Coba kita bertanya, kenapa Borobudur itu ada di Indonesia? Kalau teman-teman ke Borobudur pastinya pasti foto dengan keluarga, menikmati pemandangan. Tapi pernah tahu nggak sebenarnya apa sih yang membuat Borobudur itu berdiri tegap sampai sekarang? Apa yang membuat Borobudur itu berdiri tegap di saat waktu itu dibangun? Padahal tidak ada yang namanya tukang bangunan, tidak ada yang namanya tukang semen, tidak ada namanya tukang untuk ngaduk semen dan bata dan sebagainya. Jawabannya adalah yang paling membuat Borobudur kuat itu adalah fondasinya. Pernah nggak teman-teman bertanya, apa sih fondasi yang kuat itu dibuat oleh apa? Ternyata setelah kita lihat secara seksama, lihat deh. Batu-batu itu disusun dan bentuk batu-batu itu tidak pernah ada yang sama. Tuhan itu memberikan kita tanda bahwa inilah kondisi masyarakat di Indonesia. Di mana setiap batu-batu itu punya peran. Di setiap adik-adik, kakak-kakak, ibu dan bapak dan kita masyarakat Indonesia itu punya peran. Bahkan peran yang sangat kecil. Yang di sini ada pengunci, ada batu 1 dan batu 2. Setiap kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, untuk mengambil satu permasalahan, menyelesaikan permasalahan dan menjadi heroes di lingkungan kita. Ada 3 prinsip yang saya sudah sampaikan. Oleh karena itu, ini adalah tanda-tanda yang sudah diberikan kepada kita bahwa kita yang pertama harus memulai. Mari teman-teman kita mulai dengan 1 aksi. Dan setelah itu kita tanyakan dan belajar dengan 1 pertanyaan mengapa dan gandeng 1 orang di kiri atau di kanan untuk bergerak bersama. Walaupun kebijakan memang datang dari istana, tapi masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. May the force be with us.